Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang. Di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, serta membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini saya mau mengajak Anda merenungkan tema kekuatan Tuhan dalam kelemahanku. Kita melihat bagaimana Petrus dalam Injil ini diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengembalakan domba-dombanya. Tetapi kita tahu bagaimana Petrus juga sangat terbatas. Pertama, saya mau mengajak Anda melihat bagaimana Petrus dipanggil sebagai gembala. Kedua, bagaimana Petrus gagal. Ketiga, bagaimana Tuhan Yesus memampukan Petrus. Dalam Injil ini sangat jelas bagaimana Yesus mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan tentu kita ingat juga bagaimana Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah batu karang, dan di atas batu karang itu Yesus akan membangun gerejanya, kerajaan Allah. Jadi Petrus punya posisi yang sangat penting sebagai gembala, sebagai pemimpin. Kita semua juga diundang oleh Yesus untuk menjadi gembala satu dengan yang lain, menjadi pemimpin. Apa artinya menjadi gembala dan bagaimana kita menjadi gembala? Kita semua kalau jadi gembala, jadi pemimpin, tentu untuk ukuran dunia, jadi pemimpin itu apa yang dicari? Harus pinter, harus kuat, harus berkarisma, harus berhasil, sukses, efektif, dan efisien, punya otoritas, didengarkan oleh banyak orang. Mau gak jadi pemimpin? Di rumah tentu ada pemimpinnya. Siapa pemimpin di rumah? Papa atau mama? Suami atau istri? Orang tua atau anak-anak? Yang jelas pemimpin di rumah harus punya otoritas. Dia yang diikuti. Namun seringkali menjadi pemimpin ini tidak mudah dan ada banyak kegagalan, kelemahan yang kita juga alami. Dan itu juga dialami oleh Petrus. Lihat bagaimana Petrus sudah dipercaya oleh Yesus. Yesus katakan, "Kamu adalah batu karang." Tetapi bagaimana Petrus menjalankan tugasnya? Kalau dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, "Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih daripada engkau mencintai mereka?" Dan Petrus sedih. Kenapa sampai 3 kali? Ini mengingatkan kita juga bagaimana Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Seorang yang sudah dipercaya, sudah ditunjuk untuk menjadi pemimpin, sudah diberi kuasa, tapi ternyata dia yang menyangkal Yesus 3 kali. Tentu ini menunjukkan kelemahan Petrus. Juga dalam Injil hari ini bukan kebetulan bagaimana 2 kisah Petrus ditunjuk sebagai gembala, diutus sebagai gembala. Ini langsung mengikuti kisah di mana Petrus dan teman-teman baru saja gagal. Semalam suntuk cari ikan, mereka tidak dapat apa-apa. Ini juga mengingatkan kita bagaimana Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Saat Yesus masih hidup, Yesus memilih Petrus dan Petrus dipanggil untuk menjadi penjala manusia saat dia baru saja coba tangkap ikan semalam suntuk dan gak dapat apa-apa. Peristiwa yang sama. Peristiwa ini menunjukkan kegagalan Petrus, kelemahan Petrus. Dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, tentu kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang
efektif, efisien, berhasil, hebat. Tapi pada kenyataannya hal ini tidak selalu terjadi. Dan seringkali ini juga membuat kita jadi kecewa, jadi kecil hati, jadi putus asa. Tapi jangan putus asa, karena kita ingat dalam Injil hari ini Petrus juga dimampukan, diberi kesempatan oleh Yesus untuk kembali menjalankan tugasnya sebagai gembala. Dan apa yang dicari Yesus? Kabar gembiranya adalah Yesus memampukan Petrus. Yang dicari oleh Yesus kriterianya apa untuk menjadi pemimpin? Bukan yang hebat-hebat, bukan seperti ukuran dunia, harus pinter, harus kuat, harus berhasil. Kriteria utamanya adalah apakah kita mencintai Yesus? Apakah Petrus mencintai Yesus? Dan itu yang dicari oleh Yesus. Kita semua diundang untuk mempersatukan diri kita, mempersatukan hidup kita dengan Yesus. Kalau kita mencintai Yesus, kita selalu mencari kesatuan dengan Yesus. Bahkan di dalam kelemahan kita pun Allah bekerja. Justru kuasa Allah, kekuatan Allah hadir dalam kelemahan kita dan memampukan kita. Tapi tentu untuk itu kita perlu mencintai Yesus seperti Petrus. Begitu dia lihat bahwa ini adalah Yesus, langsung dia berenang karena mau bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan Yesus, mendengarkan Yesus. Kita mau gak bersatu dengan Yesus? Bersedia gak hidup dalam kerendahan hati? Seringkali tugas sebagai pemimpin di rumah, di organisasi, di perusahaan tidak berhasil karena apa? Karena kesombongan kita. Karena kita tidak mau belajar mendengarkan. Karena kita tidak mau mengasihi. Kita hanya mau kehendak kita yang diikuti. Karena aku adalah orang tua, aku harus didengarkan. Kamu adalah anak, kamu harus mengikuti aku. Karena aku yang sudah membesarkan kamu. Jadi otoritas. Suami memaksa istri untuk mendengarkan. Istri juga paksa suami untuk mendengarkan. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kasih. Bagaimana bisa menunaikan tugas sebagai gembala? Tapi kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, bersatu dengan Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan kita, kita akan selalu bertanya, Tuhan, saya mesti buat apa? Tuhan, bagaimana supaya saya bisa mencintai lebih dalam lagi? Tuhan, bagaimana supaya keluarga saya menjadi kerajaan Allah? Bagaimana saya bisa membangun kerajaan Allah dalam keluarga saya? Bukannya ngotot-ngototan, bukannya terus berargumentasi, aku yang benar, kamu yang salah. Bukannya terus menekankan, ini yang harus dilakukan, kamu harus lakukan ini. Ini tata cara kita. Pertama, bangun kasih. Minta sama Tuhan hadir dalam hidup kita, bersatu dengan Tuhan. Sehingga seperti Petrus, kuasa Allah menjadi nyata di dalam kelemahannya. Dan tentu kalau kita sekarang melihat gereja menjadi begitu besar, padahal Petrus juga gagal, Petrus juga menyangkal Yesus. Itu karena apa? Tentu bukan karena kekuatan Petrus, tetapi karena kekuatan Allah yang hadir dan bekerja bahkan di dalam kelemahan Petrus. Kalau Anda lemah, Anda gagal,
Jangan kecil hati. Kegagalan bukan kata akhir. Rahmat Tuhan yang bekerja dalam hidup Anda, itu yang membawa kemenangan. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu berita, satu artikel tentang seorang yang bernama Gregoire. Gregoire ini lahir di Afrika dan tahun lalu dia mendapatkan penghargaan dari asosiasi para psikiatris sedunia. Mereka mengadakan rapatnya, kongresnya di Geneva, dan Gregoire ini dapat penghargaan, menang dari yang lainnya. Karena apa dia dapat penghargaan? Karena dia melayani begitu banyak orang yang sakit jiwa di Afrika. Jadi dia bangun satu asosiasi yang namanya Asosiasi Santo Camilius. Dan asosiasi ini setiap bulan yang hadir di banyak negara, ada banyak senternya, itu melayani orang-orang yang sakit jiwa sekitar 20.000. Ya, 20.000 setiap bulannya. Jadi banyak sekali yang datang ke center itu. Tapi kenapa Gregoire ini menjadi luar biasa? Karena dia melayani dengan penuh kasih. Dan kasih ini yang menjadi pedoman kompas dalam hidupnya. Gregoire sekarang umurnya udah sekitar 70 tahun. Dia mulai melayani orang-orang sakit jiwa yang dia katakan mereka adalah yang paling tersisih di antara masyarakat. Karena di Afrika, kalau orang sakit jiwa dan keluarganya nggak mampu, apa yang dilakukan oleh keluarganya pada orang sakit jiwa ini? Dipenjara di rumah, kakinya atau tangannya itu dirantai. Jadi mereka sungguh-sungguh diperlakukan tidak manusiawi. Lalu yang dilakukan adalah bukannya diobatin, bukannya diperlakukan secara manusiawi, tapi dilakukan pengusiran setan. Karena dipikirnya orang-orang yang sakit jiwa ini menjadi seperti itu karena kerasukan setan. Jadi ada begitu banyak orang sakit jiwa yang terlantar di jalan-jalan, bahkan meninggal di rumah. Gregoire sangat tergerak untuk mengasihi mereka, memperlakukan mereka sebagai manusia. Tapi bagaimana dia bisa mulai melakukan misi ini sehingga sekarang karyanya itu begitu besar? Waktu dia baru umur 20-an, dia cerita dia punya ambisi untuk jadi orang yang berhasil, jadi orang kaya. Tapi kemudian dia mulai usahanya dari kecil sampai cukup besar. Dia bilang dia punya banyak uang, banyak teman, banyak orang datang sama dia. Tapi satu hari dia mengalami kegagalan. Uangnya habis dan dia dikejar-kejar sama bank. Teman-temannya tinggalin dia. Dia merasa sangat sendiri. Dia bahkan sampai mau bunuh diri waktu dia umur 20-an itu. Tapi syukur pada Tuhan dia ketemu seorang Romo. Lalu Romo ini yang dampingi dia. Romo ini ajak dia untuk ziarah ke Yerusalem. Dia kan tinggalnya di Afrika ya. Lalu diajak ziarah ke Yerusalem. Waktu ziarah ke Yerusalem, dalam salah satu khotbah Romo itu katakan, gereja ini harus dibangun oleh kalian semua. Setiap orang itu harus persembahkan batu untuk membangun gereja. Apa batu kamu? Dan itu terus dia ingat, apa batu ini aku mau persembahkan pada Tuhan untuk bangun gereja ini. Aku dengan kegagalanku, aku dengan keterbatasanku, aku yang gak punya uang, aku yang gak punya teman-teman bisa buat apa? Tapi waktu dia balik ke negaranya, dia kemudian lihat aku bisa mengasihi mereka yang paling tersingkir dalam masyarakat. Dan dia mulai melayani orang-orang yang sakit jiwa ini, yang berkeliaran di jalan-jalan tanpa pakaian, yang disingkirkan oleh keluarganya. Dari 1, ke 2, ke 5, ke 10, sampai sekarang ribuan yang dia jaga. Dan itu selalu dia katakan, ini bukan karena kehebatan saya, tapi karena kekuatan Tuhan dalam
keterbatasan dan kelemahan saya. Setiap hari saya selalu tanya, Tuhan, saya harus buat apa? Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan terang, dan Tuhan yang memberikan jalan. Kita semua dipanggil untuk membangun gereja Tuhan dimanapun kita berada. Dalam keluarga Anda, dalam perusahaan Anda, dalam organisasi yang Anda ikuti. Jangan putus asa dengan kelemahan kita. Karena Tuhan berkarya, kekuatan Tuhan hadir bahkan dalam kelemahan dan kegagalan kita. Amin.